Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama saya di channel Ibnu Nazah Dunia Oh Dunia. Kali ini saya akan membacakan tulisan saya yang saya buat pada hari ini, tanggal 13 April 2020 jam 10.30 tadi ya. Insyaallah sekitar seperempat jam atau setengah jam. Alhamdulillah. Jumlah tulisan cuma 808 kata. Pada kali ini saya mau membahas tentang virus COVID-19 yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yang secara general ya, semua jenis penyakit, disease, illness, dan sick, atau semua jenis virus, bakteri, toksin, dan polutan ya, semua jenis itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya membaca tulisan saya mau mengucapkan ya, permohonan maaf dari saya dan keluarga besar saya kepada saudari-saudari sekalian, saudara-saudari sekalian, seanak Adam dan Hawa, sebangsa dan setanah air, sekeluarga besar Malang Raya dan Indah Flores NTT, kerabat kerja dalam kerja karir saya. Menjelang Ramadan ini kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Takabbalallahu minna wa minkum, takabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga pada Ramadan kali ini kita mendapatkan ampunan atas segala dosa dan khilaf kita, dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendapatkan Lailatul Qadar agar kita kembali fitrih, suci, dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada usia yang sekian kali kita masih diberikan usia sebagaimana ketetapan Allah di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa usia Allah telah menetapkan sunnahnya atau hukumnya, yaitu tua, beruban, dan lemah. Lemah di sini kita tahu indikator daripada lemah sebagaimana berbagai surah termasuk di An-Nisa. Sholatlah engkau dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Lemah berarti kita sudah tak berdaya. Sholat kita sudah tidak bisa berdiri dan duduk, adalah berbaring. Dan berbaring selemah-lemahnya adalah saat hanya mata dan hati kita sholat, tak bisa bertakbiratul ikhram dengan tangan kita. Itu selemah-lemahnya fisik kita, dan nyawa siap keluar dan diambil oleh malaikat Allah dengan sangat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hidup kita ini adalah mengikuti ketetapan Allah. Siapa yang tidak mengikuti ketetapan Allah atau ingkar kepada Allah, maka Allah akan memberikan hukumannya di api neraka jahanam. Shadaqallahul adzim. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudari sekalian yang saya hormati, komunitas YouTube
yang berbahagia, menjelang Ramadan ini dan juga terkait dengan wabah COVID-19 2020 ini, sejak 2019 yang lalu sampai 2020 ini, saya hendak memberikan satu sudut pandang, mudah-mudahan tidak salah dan mudah-mudahan tidak begitu viral di kehidupan fana kita, tapi cukup di kehidupan batin kita, kehidupan ketakwaan kita, karena itu yang sebenar-benarnya yang akan mengantarkan kita kepada jalan ketakwaan. Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, tulisan ini sederhana, tetapi insya Allah dapat membuka sudut pandang yang lebih benar, yaitu semua kejahatan di dunia, semua patologis di dunia adalah berasal dari setan. Dan setan itu terdiri dari hamba-hamba yang diciptakan Allah. Siapa mereka yang diciptakan Allah? Jin dan manusia. Allah berfirman, Aku menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, bukan berbuat kerusakan. Maka siapa yang berbuat kerusakan? Ya hanya dua, jin dan manusia. Allah memerintahkan untuk beribadah, berbuat kebajikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan berbuat kerusakan. Namun sebalik, pada kenyataannya, namun pada kenyataannya ternyata sebaliknya yang terjadi. Manusia banyak melakukan kerusakan di muka bumi. Iblis atau dari golongan jin melakukan kejahatan di kehidupan di luar surga, kehidupan manusia dan kehidupannya. Jin dan manusia bersekutu yang dinamakan setan. Manusia dan jin melakukan kejahatan-kejahatan sejak diturunkannya ke muka bumi, di luar adab dan hawa. Memang ikhwalnya iblis yang mendalangi sejak Adam memakan buah khuldi bersama Hawa di surga. Turun ke bumi Habil dan Khobil yang menjadi korban daripada iblis. Dan sampai saat kita ini, sampai kiamat menjelang, manusia terus menjadi korban iblis, terus beranak pinaknya setan manusia sampai kiamat menjelang. Dan korban kematian dari virus, bakteri, toksin, dan polutan ini, atau dari berbagai amarah dan lawamah manusia, nafsu yang tercarut marut atas ketidaktakwaannya, atas keangkuhannya, atas kesalahpahamannya memahami Al-Quran, memahami pesan-pesan yang baik, dari provokasi-provokasi batin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Atau dalam surat Al-Falaq, hasad, iri dengkian sesama manusia, atau jin kepada manusia, atau manusia sebaliknya sudah tahu gaib kepada jin. Keadaan inilah yang menyebabkan carut marutnya kehidupan dunia. Banyak patologis yang lahir dalam kehidupan manusia, yang salah satunya adalah virus, bakteri, toksin, dan polutan. Saudara-saudari sekalian, percayalah, Allah yang memberi kebajikan, manusia yang membuat kerusakan. Allah yang memberikan intuisi wahyu ilmu, namun iblis yang menutupnya, dan manusia setan yang menutupnya, sehingga kebodohan melahirkan kemiskinan, kemelaratan, melahirkan ketidakberpihakan kebijakan kepada kesejahteraan, lahir di mana-mana di seluruh dunia. Alhasil manusia hancur berantakan,
kemiskinan, kemelaratan, penyakit terjadi di mana-mana. Bahkan sudut pandang Al-Quran tentang berbagai surat ayat 41 sampai dengan 43, surat An-Nisa, surat Ali Imran, dan berbagai surah ya, yang menjelaskan tentang bagaimana Allah menyayangi manusia. Namun kedua hamba yang Allah ciptakan ini senantiasa membuat kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya menulis sebuah tulisan ini. Semoga yang sederhana ini, yang tidak ada apa-apanya ini, saya tidak membuat satu teori dari barat, dari suatu tokoh sosial, ilmu sosial. Namun saya langsung membahasnya dari sudut pandang Islam, tanpa saya menulis sumber surah dan ayat berapa. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita sekalian. Judul tulisan ini adalah Integritas Agama akan mengakui siapakah virus, bakteri, toksin, dan polutan. Virus, bakteri, toksin, dan polutan adalah dari kuman. Dan kuman adalah berasal dari kotoran manusia, hewan, dan sampah. Sampah, seperti yang diketahui, adalah berasal dari berbagai kebutuhan rumah tangga yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Sampah yang dimaksud itu adalah bermakna sampah normal. Namun, adapun sampah gaib yang berasal dari jual diri di alam gaib antara setan laki-laki dan setan perempuan, atau antara setan perempuan manusia dengan setan jin laki-laki, sehingga menghasilkan suatu sampah yang dapat merusak kehidupan manusia jika digunakan untuk merusak kehidupan manusia, seperti menjadikan virus, toksin, bakteri, dan polutan, atau disease, illness, dan sick. Kehidupan manusia sejak Adam alaihissalam diciptakan di surga oleh Tuhan yang Maha Kuasa sungguhlah penuh bahagia. Kehidupan Adam alaihissalam di surga adalah nyata atau berwujud manusia biasa yang berasal dari tanah. Sementara iblis yang merupakan dari golongan jin yang berasal dari api adalah hamba Tuhan yang Maha Kuasa, hidup lebih dulu di surga bersama malaikat. Dengan berwujud tidak bisa terlihat nyata atau gaib dalam keadaan kasat mata Adam alaihissalam, sehingga Adam alaihissalam sejak diciptakan di surga tidak bisa melihat iblis dan malaikat. Hawa nafsu Adam adalah berasal dari panasnya api, yang berarti ada unsur jin di dalamnya. Hawa nafsu Adam alaihissalam oleh Allah ditetapkan menjadi beberapa tingkatan. Umumnya yang diketahui adalah hawa nafsu lawwamah, hawa nafsu amarah, hawa nafsu mutmainnah. Dikarenakan iblis dari golongan jin ini pernah mengingkari perintah Tuhan yang Maha Kuasa untuk bersujud kepada Adam alaihissalam, fasajadu ila iblis, maka otomatis hawa nafsu Adam alaihissalam termasuk Bani Adam menjadi ikut teridentitas berada di dalam diri Adam alaihissalam yang turut mengingkari perintah Tuhan yang Maha Kuasa, yakni hawa nafsu lawwamah dan hawa nafsu amarah namanya.
Namun jika Adam alaihissalam mampu menjaga hawa nafsunya dengan keimanan dan ketakwaan, maka hawa nafsu Adam alaihissalam akan berada dalam hawa nafsu yang baik, atau disebut hawa nafsu mutmainnah. Dalam keadaan hawa nafsu mutmainnah inilah Adam alaihissalam akhirnya mampu hidup bahagia sendiri di dalam surga. Berjalannya waktu, rupanya Lauh Mahfuz menguraikan adanya penciptaan Tuhan yang Maha Kuasa atas seorang perempuan untuk menemani kehidupan Adam alaihissalam di surga, yakni bernama Hawa. Hawa adalah seorang manusia perempuan yang pertama yang diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa dengan ucapan Allah, kun fayakun, jadilah maka jadilah. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam alaihissalam, yakni dari bagian hawa nafsu Adam alaihissalam sendiri. Hawa yang diciptakan Tuhan yang Maha Kuasa dari tulang rusuk Adam alaihissalam ini adalah hasil kesuksesan Adam alaihissalam dalam menjaga iman dan takwanya selama di surganya, yakni berhasil tidak melanggar perintah Tuhan yang Maha Kuasa, makan buah khuldi selama di surga. Namun setelah adanya Hawa yang menemani Adam alaihissalam di surga, Adam alaihissalam dan Hawa rupanya telah dirasuki oleh iblis dari golongan jin itu dengan alasan iri dan dengki terhadap kebahagiaan Adam dan Hawa hidup di surga. Sehingga potensi ingkar yang ada di dalam diri Adam dan Hawa tadi dikelola sukses oleh iblis. Alhasil, larangan Tuhan Maha Kuasa tidak boleh memakan buah khuldi tadi akhirnya dilanggar mereka. Dan otomatis Adam dan Hawa akhirnya mengikuti jalan iblis, yaitu terusir dari surganya. Akhirnya Adam dan Hawa terusir dari surganya dengan sebuah pesan sebelumnya dari Tuhan, yakni, wahai Adam dan Hawa, di antara kalian Bani Adam akan menjadi musuh bagi yang lainnya, dikarenakan musuh yang merasukimu, yakni iblis. Namun jika kalian bertakwa, maka jalan ketakwaan itulah yang akan menyatukan kalian semuanya. Adam dan Hawa pun memegang pesan itu dan sukses menjalani sanksinya hidup di muka bumi ini sampai ribuan tahun lamanya. Tetapi ironisnya, tidak demikian dengan anak dan cucunya. Anak dan cucunya rupanya tidak bisa melawan rasuknya iblis ke dalam hawa nafsunya. Di antara mereka selalu saja ada perkelahian, pemfitnahan, penggibahan, pemerkosaan, sampai pertumpahan darah atau pembunuhan, baik dilakukan antar perorangan maupun antar kelompok, antar etnis, antar agama, antar suku, dan bahkan antar bangsa. Fakta dan peristiwa patologis itu terjadi sejak Habil sang adik dibunuh oleh kakandanya Qabil, kedua anak Adam alaihissalam dan Hawa. Dan fakta dan peristiwa patologis itu akan selamanya hadir sampai kiamat dengan berbagai bentuk dan jenis fakta dan peristiwanya yang berbeda-beda, yang diantaranya adalah hadirnya pembunuhan sadis melalui penciptaan virus
bakteri, toksin, dan polutan. Melalui sebuah mekanisme jual diri gaib antara setan manusia perempuan kepada setan manusia laki-laki, atau kepada setan jin laki-laki atau iblis. Pesan Tuhan yang Maha Kuasa kepada Adam alaihissalam dan Hawa itu rupanya objektif, benar adanya, bahkan menjadi suatu tatanan sistem gaib daripada sistem setan manusia dan setan jin yang saling bersekutu. Mereka para anak cucu iblis dan anak cucu setan manusia dalam mendapatkan ilmu pengetahuan, ilmu sihir, dan dalam menciptakan uang atau harta, dalam menciptakan tahta atau jabatan, dalam menciptakan wanita atau seksualitas bebas atau cabul, dan patologis lainnya seperti nafsah, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, serta lainnya dalam kehidupan manusia di zaman modern ini. Saudara-saudara sekalian, atas semua pengetahuan kitab suci tersebut ini, integritas agama dan keintelektualitasan pada manusialah, atau jalan ketakwaan lah, maka manusia akan bisa menyatukan semuanya. Dan manusia akan menjawabnya secara jujur dan bijaksana dalam kehidupan bernegara ini. Jujur dan bijaksana dalam kehidupan bernegara ini. Namun jika tidak dimilikinya integritas ketakwaan itu, maka patologis atau mendolimi dirinya sendiri itu akan selamanya hadir sampai kiamat besar itu datang. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tulisan saya tentang COVID-19 yang mewabahi kita semuanya. Dan semoga, saya berharap, sudut pandang yang saya ambil dari Al-Quran ini, dari berbagai surah, Shad ayat 41, surat An-Nisa, dari berbagai ayat sampai dengan surat An-Nas, saya tidak menghimpunnya, namun saya masih terus membacanya. Semoga memberikan suatu faedah, terlebih menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa. Manusia yang bertakwa sulit, tapi tidak sangat sulit. Menjalani perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Kehidupan normal ada yang mendalanginya, yaitu kejahatan sihir. Kita boleh menjaga keimanan kita dengan sholat yang normal biasa dan berdoa kepada Allah, memberikan sebagian rezeki kita dengan sedekah, infak, dan zakat. Namun di luar pengetahuan kita, di saraf kita, seluruh tubuh kita telah dikuasai hamba Allah yang lainnya, yaitu jin dan manusia setan, yang menyebabkan kita jatuh terpuruk setelah kita mendapatkan hidayah Allah, salat, dan berikan sebagian rezeki. Ini terjadi kepada semua Bani Adam. Semoga dengan tulisan ini memberikan arti khusus bagi kita, termasuk COVID-19 yang menciptakan COVID-19 ini. Saya berharap saya tidak memerangi saudara-saudara sekalian. Kita bersaudara-saudari dari Bani Adam dan hamba Allah yang sama, jin. Kalian bersekutu menghancurkan manusia-manusia. Mungkin kalian pikir mereka sombong, angkuh, dan sebagainya dengan segala alasan-alasan kalian. Namun
Allah menyampaikan, selama yaumul hisab, selama nyawa masih belum meninggal, masih ada di kandung badan, maka taubatan Allah terbuka lebar. Maka jalan ketakwaan, kapasitas takwa jauh lebih baik daripada menciptakan virus, bakteri, toksin, dan polutan, membunuh, memperkosa dan sebagainya, menyihir dan sebagainya. Itu bukan jalan ketakwaan. Dan saya terakhir kali menyampaikan, beradalah di kelompok Allah. Intuisi yang keluar, mulut yang keluar, hati yang keluar, pikiran yang keluar, akan keluar yang soleh-soleh. Sekesurupan apapun akan keluar yang baik-baik. Semoga kita semua menjelang Ramadan ini khusyuk pada Ramadan, dan kita sudah mengetahui bahwa ketetapan Allah tentang meninggal, tentang mati, tua, uban, dan lemah. Dan selemah-lemahnya adalah tertidur kembali seperti anak yang baru lahir. Selebihnya itu, kalau masih muda meninggal dan sebagainya, berarti ada kejahatan dalam kehidupan manusia. Itu indikasi ketidaktakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin tinggi, maka makin tinggi pula kezaliman diri. Oke, terima kasih atas perhatiannya teman-teman komunitas YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.